Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dunya wal akhirah. Misalun ala al-mubayanah matat an zawjin wa abawaini wa bintaini thumma mata az-zawju an ukhtin syaqiqatin wa ummin wa zawjatin wa akhin li ummin kama fi suratil atiyah ila akhir. Baik, rahmatullahi alaikum. Pada kesempatan malam hari ini kita membahas bagian akhir dari topik tentang munasakah. Sebagaimana sudah kita uraikan, munasakah ini ada 3 macam ya. Ada yang mumasalah, kemudian ada yang muwafaqah, lalu yang terakhir ada yang mubayanah. Nah, 2 yang pertama sudah kita ulas di pertemuan lalu. Ini munasakah, mumasalah, dan muwafaqah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan tuntaskan yang terakhir. Ini dengan membahas contoh mubayanah. Misalun alal mubayanah, contoh atas bentuk munasakah mubayanah. Matat an zauj, seorang wanita meninggal dunia ya. Matat an zauj, meninggalkan suami, wa abuwain, kedua orang tua, wa bintain, dan kedua putri. Nah, ini kasus pertama ya. Ini seorang perempuan meninggal dunia, ada suami, kemudian kedua orang tuanya, lalu dia punya 2 orang putri. Kemudian sumama tazawuju, kemudian meninggal suaminya. Kasus kedua nanti suami meninggal ya. An ukhtin syaqiqah, meninggalkan saudari kandung. Dia punya saudari kandung. Wa ada ibu. Kemudian wazaujah, ya berarti dia punya istri lagi ya. Dia punya istri yang kedua. Ini kemudian wa akhin li ada saudari seibu. Kita tukar saja. Umnya di sini. Dan dia ada saudari seibu. Jadi ini kasus kedua. Nah, kita perhatikan ya, sama fisuratil atiyah, bagaimana dalam bagian berikut. Jadi ahli waris yang kita selesaikan dulu kasus yang pertama. Ini kasus pertama. Ya. Yang meninggal adalah sang istri, meninggalkan zauj ya, suami berarti 4 ya. 4. Kemudian ayah ibu ini masing-masing 1/6 ya. Kulli wahidin minhum wali abawaihi kulli wahidin minhumas sudus. Kemudian 2 putri ini berserikat, mereka dalam sulusan. Sekarang kita lihat, kita samakan dulu. Menyebutnya 3, 6, 12 ini bisa ya. 12. Berarti suami dapatnya 3/12. Ayahnya 2, ibunya 2. Kemudian putri ini berserikat 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, naik ini ya. Ini aul dia ya. Aul menjadi 15. Sehingga akhirnya nanti suami dapat 3 per 15 ya. Per 15. Kemudian ayahnya 2/15.
sama juga ibu, kemudian 8/15 ya, gitu ya. Ini untuk kasus pertama. Ini nggak perlu ditasi lagi karena sudah 2/3 ini untuk putri bisa langsung ya. Jadi masing-masing mendapatkan 4/15. Nah, selesai untuk kasus pertama. Kemudian sebelum sempat dibagi, Zauj ini suami yang tadi dapat 3/15 ini meninggal. Nah, sekarang kita lihat kasus kedua. Ketika dia meninggal, dia punya ahli waris. Ini kasus kedua. Jadi suami meninggal, dia punya istri. Dia punya istri yang lain. Kemudian ada apa tadi? Ada ibu. Kemudian ada saudari. Ini ada 2, saudari kandung dan seibu. Ya, ada saudari seibu. Ya, ahli warisnya ada 4 macam. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Zauj dapat berapa zauj? Zaujah. Tidak ada far'ul waris. Berarti dapat? Nggak ada kan? Nggak ada anak kan? Oh, ini bentar. Oh iya, dia nggak punya, maksudnya nggak punya anak dari sini. Dari, tapi kan sorry. Ini harusnya mata zauju an sebentar. Berarti begini, Bintai ini belum tentu anaknya si laki-laki ini. Nah, dia nggak punya anak. Dalam kasus kedua, ada penghapusnya. Di dalam kasus kedua, kan dia nggak punya anak, berarti anaknya bukan di sini posisinya. Jadi itu anak dari suami ya sebelumnya. Nah, kalau anaknya ini ya harusnya jadi ahli waris. Ya. Ya. Kita koreksi sedikit gambarnya ya. Itu kasus yang pertama. Memang ada 2 putri, tapi putri bagi si perempuan ini yang meninggal. Karena ternyata di kasus kedua tidak menjadi ahli waris, berarti bukan putrinya suami. Ya. Kalau seperti ini berarti ya betul dia dapat 1/4. Ya. Karena dianggap tidak ada far'ul waris. Ya, kemudian ibunya ingat ada saudari ya. 1/6, saudari kandung setengah ya, berapa nih? Saudari kandung, iya setengah. Nah, ini 1/6 lagi. Baik, kita lihat samakan dulu. 4 dengan 6 ini 12, jadi 3 tambah 2 tambah 6 tambah 2, jadinya 13. Ini juga naik ya, naik menjadi 13, sehingga nanti istri 3/13, ibunya 2/13, dapat 6/13, 2/13 ya, 13 semua ya. Jadi ini untuk kasus yang
kedua. Nah, dalam teori munasahah itu, kemarin kita sudah bahas, dalam teori munasahah, bagian dari orang yang meninggal ini, yang wafat, dalam hal ini adalah suami 3/15, dihapus. Bagian dari suami 3/15 ini, nah ini ya, ini dikalikan ke asul masalah yang kedua. Ya, itu pembahasan munasahah ya. Makanya di situ bagiannya apa namanya, si ukhtun syakikah misalnya, yang mestinya dia dapatnya apa namanya 6 ya, 6/13, itu kemudian kita kalikan 3 ya, menjadi berapa, 18 ya. Kemudian yang dapatnya 2/13 itu menjadi 6/13 ya. Begitu seterusnya ya. Tetapi sebetulnya ini dengan asumsi bahwa si suami itu tidak memiliki harta yang lain. Makanya kemarin kita bahas, sebetulnya yang lebih tepat dalam tataran praktis itu kita selesaikan ini sebagai kasus tersendiri. Jadi kasus pertama ini tuntas tadi sampai di sini, hanya bagiannya suami saja yang kita ambil 3/15 ini berapa kalau diketahui harta peninggalan, misalnya berapa rupiah, berapa dinar, dan seterusnya. Karena bisa saja suami itu punya harta lain selain dari 3/15 ini ya, jadi kalau teorinya ya memang begitu, dari munasahah ini kita ngambil ini yang dibagi. Tapi kan pada kenyataannya hartanya suami kan bukan hanya berasal dari warisan. Suami bisa saja punya aset ya, punya tabungan yang lain dan seterusnya. Maka yang lebih tepat menghitung kasus kedua itu dengan menghitung seluruh harta peninggalan si suami, 3/15 ditambah ya, gitu ya. Itu kalau mau model munasahah ya begini, 3/15 ini nanti akan dibawa ke sana. Jadi penjelasannya di situ ada taudih. Al-mas'alatul ula asluha min 12 wa ta'ulu ila 15. Masalah yang pertama itu asalnya 12 naik jadi 15 ini tadi ya. 12 setelah kita samakan penyebutnya naik jadi 15. Al-mas'alatu tsaniyatu asluha min 12 wa ta'ulu ila 13. Sementara masalah kedua dari 12 naik jadi 13. Walil mayyit tsani ini zauj ya, bagi mayit kedua suami itu salah satu siham, dia dapat 3. Kemudian ubainaha wa bainal mas'alati tsaniyati mubainah, antara 3 ini sihamnya si suami dengan asul masalah yang kedua itu mubainah ya. Dari mana kita tahu mubainah? Jadi angka 13 dengan 3 kan mubainah, itu nggak ada persekutuannya. Seandainya tadi tidak mengalami aul 12, maka ini contoh apa? Muwafaqah, karena kelipatan. Jadi karena ini bukan kelipatan, tidak sama juga, bukan mumatsilah, bukan mubayyinah, maka dia bukan mumatsilah, bukan muwafaqah, muwassalah dan muwafaqah, maka dia masuknya ke mubayyinah. Nah, karena mubayyinah fa nadribu jami'al mas'alatis tsaniyati fi jami'il mas'alatil ula, kita kalikan seluruh masalah kedua ke seluruh masalah yang pertama, wa yakunul hasilu wal jami'ah, nanti yang hasilnya itu adalah penghimpunnya. Jadi si angka 15 ini kita kalikan dengan angka 13 sana, hasil aul ya. Ini hasil masalah pertama dan hasil masalah yang kedua. Nanti hasilnya keluar angka 195 hasil pengalinya ya.
Ini hasil kali 15 sama 13. Kan mau disamakan penyebutnya biar sama. Makanya nanti ini dikonversi lagi semua. Jadi 3/15 itu menjadi berapa? 13/195. Ya, demikian pula nanti yang lain. Misalnya ini 2/15 menjadi 2/26. Begitu seterusnya ya. Saya dipahami tidak itu? Ya, jadi ini karena kasusnya dia mubayyinah. Nah, ketentuan mubayyinah itu tadi ya, tidak sama antara siham mayit kedua dengan asul masalah kasus kedua. Bukan persekutuan, bukan kelipatan. Maka karena seperti itu maka digolongkan mubayyinah. Nah, maka disamakan penyebutnya ini. Kita kalikan 15/13. Begitu, ya. Maka semua nanti ini kita kali 13. Yang sana semuanya kita kali 15. Biar sama ya. Sebenarnya tujuannya untuk itu. Nah, cuman sekali lagi kelemahan metode ini kan teori ya. Asumsinya bahwa si mayit hanya punya harta sesuai yang ada di dalam tataran praktis mestinya tidak seperti itu. Cuman biar tahu saja ini biar teori penghitungannya seperti itu ya. Jadi hasil pengali inilah yang disebut dengan al-jami'ah. Wa naj'alu sihamal mayyitis tsani zauj, kemudian kita jadikan bagiannya suami. Ini ya, mayit kedua yakni suami di atas masalah kedua. Yakunu huwa juz as-saham. Itulah yang menjadi bagian saham. Jadi bagian suami tadi berapa? 3/15. Atau kalau setelah dia meninggal itulah yang dibagi ya, dalam kasus ini. Kemudian nadribuhu fi adadi sihami kulli waris. Kita kalikan pada jumlah masing-masing bagian ahli waris. Kali tadi ya. Misalnya 6 tadi ini, 6/13. Nah, dikali jadi 3 menjadi 18/195 karena total ininya ya. Gitu ya. Kemudian 7 minhu nasibul warasati minal jami. Hasil dari itu adalah apa? Bagian ahli waris dari al-jami'ah. Al-jami'ah tadi, istilah al-jami'ah itu tahu ya? Hasil kali antara usul masalah pertama dengan yang kedua. Kemudian walid ta'akkudi min sihhatil masalah, untuk menegaskan kesahihan masalah itu maka kita kali ya, nadrib, kita kali di situ ya, nadribu salasah ila salasata asyar, kita kalikan 3/13, maka keluarlah angka 39. 39 itu dari mana? Tadi dari punya suami itu. Besok ini 3-nya dikali berapa? Dikali 13. Nah, maka nanti total seluruhan bagian total itu 39. Jadi 18 6 9 6 itu kalau di total semuanya 39. Itulah hizu an-nasihah mal warasati fil mas'alati tsaniyati majmu'uha tis'atawa salasin kama huwa wadih. Jadi kita catat bahwa bagian ahli waris pada masalah kedua totalnya itu adalah 39. Bagaimana jelas. Memang kalau dipilih kan 13 tadi kan. Dikalikan 3. Tanbih ya, catatan penting ya. Pada yakunu hunaka aktsaru min jami'atin wahidah. Bisa saja terjadi lebih dari jami'ah satu. Bukan hanya jami'ahnya dari masalah 1 ke masalah 2. Bisa juga nanti ada lagi masalah 3, ada lagi masalah 4. Nah, masalah ini bisa diterusin. Ini kan teorinya doang begini kan. Bisa saja setelah ini ternyata belum dibagi. Kan kadang di masyarakat begitu. Sekian puluh tahun tuh nggak dibagi-bagi gitu. Akhirnya
kasus satu belum selesai, ada kasus dua belum selesai, nanti bisa jadi si istri meninggal lagi, ada begitu seterusnya. Maka di sini disebutkan ya, wazalika hina yamutu syakhsun summa yamutu tsanin wa salisun wa rabi'un wa khamisun qabla al-qismah. Itu bisa terjadi ketika meninggal seseorang, kemudian meninggal lagi yang kedua, kemudian yang ketiga, keempat, kelima sebelum pembagian. Aina izin nasluku nafsat tariqatil lati salaknaha fi amaliyatil munasakhah. Maka pada saat itu kita bisa menempuh model ya, penyelesaian atau tariqah yang telah kita tempuh pada aktivitas munasakhah. Tergantung nanti model munasakhahnya yang mana. Ya. Kalau membayana ya seperti ini. Karena ja'alu tasih tsani, kita jadikan tasih yang kedua maqamal awal sebagai posisi yang pertama, pengganti yang pertama. Kemudian wasalisa maqamas demikian pula tasih yang ketiga menempati posisi kedua dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian wa nukmilul adada hatta nihayatil mauta. Kemudian kita sempurnakan bilangan itu sampai ujung orang yang meninggal siapa. Jadi bisa saja sampai 10 kasus, 20 kasus juga. Yusammal hasil, dinamakan hasilnya yakni al-jami'atus tsaniyah wal jami'atus tsalisah wa hakaza. Ya, dinamakan hasilnya itu sebagai al-jami'ah 2, al-jami'ah 3 dan seterusnya. Kama fi suratil atas, bagaimana pada contoh berikut. Nah, ini ada contoh di sini. Matat, saya tidak gambar lagi, ini hanya menyebutkan saja ya biar mudah dipahami. Matat an zaujin wa ukhtin wa li ummin. Matat an zauj, meninggal seorang wanita, meninggalkan suami, wa ukhtin li saudari seibu, wa ammi syakik. Kemudian juga ada paman kandung. Itu ahli warisnya ada 3. Kasus yang pertama, jadi lihat tabel pertamanya itu. Ada 3 situ kan? Kemudian mata zauj, belum sempat dibagi, meninggal lagi si suami yang tadinya dapat setengah itu, meninggal. Dia punya ahli waris lagi yang berbeda. Siapa saja? Bintin, wa binti benin, wa bawain. Dia punya putri. Putri ini bukan dari yang tadi. Ya, dari kasus ahli waris pertama nggak ada bintun itu. Munculnya di ahli waris kedua. Kemudian ada bintu benin, ada ya abawain ya, kedua orang tua. Nah, belum sempat lagi dibagi, summa matal bintu anjaddah, meninggal lagi putri, meninggalkan nenek. Ukhtaini syaqiqatain, 2 saudari kandung. Ya. Wa akhawaini li 2 saudari seibu. Itu seterusnya. Ini kita bisa perpanjang lagi kasus. Ya, jadi kalau dibuat tabel seperti ini, ya. Prinsipnya sama dengan tadi, ya. Kalau tinggal dilihat apakah dia masuk mumasalah atau dia masuk muwafaqah atau dia masuk bayanah. Cuma sekali lagi saya perlu tekankan, ini teorinya. Ya, dalam tataran praktis itu sebenarnya lebih pas kalau kita menghitung menjadikannya kasus yang berdiri sendiri. Karena sekali lagi orang yang meninggal ini, bahkan ada lagi itu belum tentu hartanya cuma itu. Dia bisa saja punya harta yang lain. Jadi model penyelesaian seperti ini itu mengasumsikan bahwa hartanya orang yang meninggal kedua, ketiga dan itu hanya yang dia dapatkan dari warisan sebelumnya. Padahal sekali lagi bisa saja dia punya aset yang lain. Karena di masyarakat kan biasa begitu sampai bertahun-tahun. Suami ini misalnya 5 tahun belum dibagi yang tadi, bisa jadi dalam 5 tahun ini kan dia punya aset baru, dia punya harta yang lain. Maka secara praktis itu ya tetap lebih pas kita menghitungnya sebagai kasus yang berdiri sendiri. Allahu a'lam. Baik, ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Pembahasan munasakhah ya. Baik, kalau tidak ada ya ditandai dulu sampai di situ ya. Insyaallah nanti pertemuan mendatang kita bahas satu pembahasan dalam muhadharah yang ke-9 ini, yakni taharuj. Taharuj ini bagian terakhirnya ya. Setelah taharuj ini kita masuk ke muhadharah yang ke-10.
ke-10 itu adalah pembahasan terakhir ya. Tinggal khotimah. Nah, kalau tidak ada ya saya cukupkan. Barakallahu lana wa lakum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.